Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aja Channel. Alhamdulillah pada malam hari ini jumpa lagi ya Kang Padut ya. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena kesibukan dari tim Aja Channel ini yang cukup padat ya. Dan malam hari ini juga nih saya baru bertemu lagi Kang Padut setelah sampai sebulan ya lebih. Karena Kang Padut tugas di luar ya. Kerja. Kemarin tugas di luar kota tuh. Kerjain apa tuh Kang Padut ya? Ada proyek apa tuh? Proyek ya semacam pemasangan mesin gitu lah. Oh gitu ya. Itu lumayan kan jangka waktunya sekitar sebulan lebih ya. Iya lama. Dan kita karena kesibukan Pak Padut juga akhirnya kita tidak melakukan konten-konten atau penelusuran tempat-tempat yang dianggap histori yang mempunyai histori dan horor gitu ya. Nah pada malam hari ini Kang Padut setelah tugas di luar kota membawa oleh-oleh Kang Padut ya. Wah banyak. Cerita banyak nih. Banyak. Nah teman-teman, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung di DJ Channel. Iya. Tentunya dukungannya sangat kami harapkan Kang Padut ya. Iya. Lewat like, share, komen, dan subscribe ya. Nah pada edisi malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja Kang Padut ya. Setelah sekian lama tidak berjumpa nih, alhamdulillah kita jumpa lagi. Masih di ngobrol horor DJ Channel. Oke teman-teman, tidak panjang lebar saya bercerita atau membuka konten ini. Kita langsung saja ke Kang Padut. Ya. Kang Padut kemarin kan hampir sebulan lebih ya kerja di luar nih. Di luar. Ada cerita apa sih yang punya pengalaman apa nih yang dapat di-share kepada teman-teman? Banyak sih Kang Yu ya. Kalau boleh di ini seabrek kalau ini cuman ya kita ambil yang historisnya yang agak lumayan gitu ceritanya. Agak lumayan aja dan ini yang menariknya aja gitu ya. Kalau boleh tahu Kang Padut nih kemarin tugas di mana tuh, sekitaran daerah mana? Di Tambun sama di Cikarang itu. Cikarang ya. Itu Kang Padut otomatis kan selama kerja itu tinggal di sana gitu ya. Iya, di mes atau gimana? Di mes di dalam perusahaan itu karena konon ceritanya itu ya punya historis juga itu perusahaan itu juga banyak yang ya keganjalan dan hal-hal yang mistis gitu kata orang-orang sekitar situ gitu. Dan saya waktu itu bekerja di situ memang ada kendala-kendalanya, terus ada yang suka ya gimana lah gitu, iseng gitu. Dan Kang Padut juga teman-teman kemarin waktu Kang Padut tugas di luar kota itu ya, Kang Padut sempat ngirimin video ya malam-malam. Kang Padut itu lagi nge-share suntuk dan diam di rumah, diam di mes itu. Dan depannya itu ada bangunan kosong ya, bangunan tua itu, bangunan tua terbengkalai, terus ada banyak pohon juga Kang Padutnya. Punya cerita nggak di situ? Banyak Kang Ju di situ, semacam ya historisnya penampakan ya noni Belanda di situ. Terus yang dekat kebunnya juga sesosok perempuan gitu. Nah ceritanya gimana Kang Padut sampai tahu di situ ada makhluk-makhluk seperti itu yang menampakkan diri sebagai noni-noni Belanda gitu. Itu bangunan itu sendiri apa peninggalan Belanda atau bukan? Itu historisnya waktu zaman penjajahan ya Kang Joy. Cuman kan tempat itu dijadikan apa namanya bangunan semacam dikatakan industri gitu ya, dipakai tempat industri gitu. Karena dulu itu konon ceritanya ya saya interaksi dengan makhluk tersebut bahwa itu terjadinya waktu zaman penjajahan dan cuman si bangunan itu dialih fungsi oleh pabrik atau gimana. Nah setelah itu dialihkan ya semacam istilahnya direnovasi dan diperamajakan lagi. Ternyata ya makhluk tersebut nggak bisa hilang, nggak bisa pergi ya, jadi netep di situ aja gitu. Jadi gimana ya, jadi kuncen jadi kuncen gitu. Begini Kang Padut, saya tanya nih, mau nanya
pas Kang Padut di situ atau Mm. ketemu dengan makhluk itu pas ngapain sih Kang Padut di situ, lagi nongkrong karena apa atau gimana, terus kronologinya seperti apa kejadiannya? Ini Kang Yu, kan waktu itu saya teh susah tidur ya kalau kerja di luar itu paling bisa tidur antara jam 1 antara jam 2 subuh gitu. Nah saya waktu itu kebetulan kan cuaca di sana kan apa namanya panas gitu ya, nggak seperti di daerah Bandung gitu, panas gitu, daerah sana kan daerah industri terbesar gitu. Nah saya waktu itu lagi niis ceritanya, sambil bawa kopi bawa rokok lah intinya. Nggak taunya ada suara-suara yang aneh gitu ya, ada yang mencurigakan, dikirain teh ada yang karyawan mau kerja malam gitu, tapi karena lihat jam kan karyawan itu udah pada masuk semua gitu. Itu sekitaran jam berapa Kang Padut? Antara jam 11-an lah. 11. Waktu itu tanggung sih waktunya, jam 11-an lah kalau nggak salah. Itu karyawan yang shift malam udah masuk gitu. Jadi Kang Padut itu bangunan itu tuh peninggalan Belanda tapi masih diaktif gitu. Masih aktif gitu teh. Jadi ya historisnya nggak boleh direnovasi, cuman sebagian yang direnovasi, diperamajakan, ada beberapa gedung lah gitu ya. Ya cuman yang masih tua ada berapa lah, hampir setengahnya lah, masih lama itu bangunan. Dan kejadian itu Kang Padut waktu Kang Paud kan karena kebiasaan atau gimana, cuaca di tempat tinggal kita di sini kan agak dingin ya. Lembab. Pas Kang Padut ada tugas di sana, diam di mes, tinggal di mes, malam-malam karena suntuk, karena nggak bisa tidur karena panas. Pas kejadian itu sekitar jam 11-an kan, jam 11. Pertamanya seperti apa Kang Padut? Ya kayak semacam angin gitu ya. Padahal saya lihat kalau angin beneran gitu, cuaca beneran, semuanya kan goyang gitu, lihat pepohonan. Tapi ini mah hanya bergoyangnya ya sebagian pohon, gitu. Sebagian ya, saya juga kaget dan aneh gitu. Nah pas saya telusuri, nah di situ ada suara-suara yang mencurigakan, terus agak beda gitulah. Hawa-hawa juga beda kan? Hawanya juga beda, kitanya juga. Nah saya pasti penasaran gitu, saya rokok matiin, terus HP matiin, ternyata bener apa yang saya lihat dan saya temukan, ada semacam bayangan gitu masuk ke bangunan lama itu. Cuman saya aksesnya waktu itu susah Bang Ju ya, jadi gimana ya, mau lewat samping takutnya ya gimana gitu. Dicurigai gitu gimana? Nah, itu jadi saya bingung waktu itu mau telusuri masuk ke dalam itu. Jadi di sana ketat kan penjaganya, karena banyak yang hilang barang di situ, banyak yang ya rawan. Jadi saya juga serba salah waktu itu, gimana kalau mau masuk saya harus lewat mana gitu. Ya cuman saya diemnya yang di tengah-tengahnya itu bangunan itu, jadi nggak masuk ke lorong yang lebih gelapnya itu gitu. Tapi Kang Padut merasakan gitu ada hal aneh di sana? Wah banyak Kang Yu, banyak. Kalau ditelusuri lebih dalam ya mungkin kejadian-kejadian yang di luar nalar bakal ya bermunculan gitu. Cuman waktu ketemu itu Kang Padut tuh mendengarnya makhluk atau suaranya tuh perempuan atau laki-laki tuh? Perempuan, laki-laki, terus kayak ya semacam bahasa Belanda zaman dulu lah gimana gitu. Waktu itu yang saya ketangkap sama indra saya itu ya bahasa Belanda gitu, nggak bahasa Indonesia gitu. Waduh. Jadi kedengaran seperti ada yang ngobrol gitu. Kayak semacam ya zaman dulu kala itu. Ya Kang Padut, kita lanjutkan lagi. Barusan Kang Padut berbicara bahwa Kang Padut mendengar gitu ya, suara-suara itu adalah suara-suara yang berbahasa kan, bukan bahasa Indonesia ya, Bukan. tapi berbahasa Belanda. Nah setelah kejadian itu Kang Padutnya, ada lagi nggak kejadian
mungkin kan di situ Kang Padut hampir sebulan ya. ya Ada beberapa mungkin di tempat Nah. itu juga ada kejadian lagi nggak? ada nih cerita saya waktu kemarin waktu kerja di situ. Saya tuh mau tidur gitu ya, karena ada pemikiran saya, aduh di luar hujan gitu, tidur gitu. Nah besoknya mau ke mes, pulang gitu ke mes itu mau ngambil baju. Nah sekitar jam 12 kalau nggak salah, ya sekitar jam 12 lah. Satpam juga masih berjaga-jaga di depan. Pas saya matiin lampu, karena saya nggak terbiasa kalau tidur dengan lampu yang terang gitu, apalagi di ruangan yang terbuka gitu. Saya matiin yang ruangan saya itu. Nah pas saya mau tidur, udah diberes-beres nih, mau tidur gitu, ada yang iseng ya, ada yang apa namanya, melempar-lempar gitu, terus ember didorong-dorong, terus ada yang melempar kayak batu gitu, tapi saya cari nggak ada lemparannya apa itu semacam apa, nggak ada. Saya kesel waktu itu Kang Yu. Nah saya bangun dan saya kerja, ternyata ya kayak itulah apa namanya, iseng gitu. Nah gini tadi kan Padut ngomong di mes gitu ya. Tinggal di mes itu, dalam satu mes itu Padut doang sendiri atau ada teman yang lain? Ada teman, cuman apa namanya, berpencar gitu, nggak berkerumun gitu, karena apa ruangannya kan besar gitu, mesnya kayak waktu itu mes tersebut kan dihuni sama orang Korea gitu, itu bekas orang Korea, jadi per kamarnya juga luas gitu, bahkan ruang tamu juga bisa ya berapa orang bisa ketampung di situ. Dan waktu itu Padut tidur di kamar atau di ruangan tamu atau apa? Saya tidur di kamar Bang Yu, cuman satu kamar itu ada wastafelnya, ada kamar mandinya di dalam lah gitu ya. lengkap. Itu sendiri Kang Padut di kamar itu? Sendiri. Dan kejadian itu yang Kang Padut dengar ada lemparan, terus ada yang itu di wastafel, di kamar mandi atau di mana itu kedengaran? Saya kedengarannya di pas samping kamar saya yang ditidurin itu Kang Yu. Jadi bukan, suaranya bukan dari kamar kamar mandi Kang Padut, di kamar Kang Padut itu bukan? Bukan, di samping jendela gitu. Oh, di samping jendela. Ya gitu aja, iseng. Saya kesel waktu itu, bangun saya keluar tapi nggak ada gitu. Itu sekitar jam berapa Kang? Antara jam 12 terus jam 2 ya, sampai terakhirnya jam 2:30 gitu. Nah waktu itu pas malam Jumat kalau nggak salah, malam Jumat. Dan kalau tadi ya, kalau Bang Padut tadi cerita di awal bahwa Kang Padut menemukan atau berjumpa dengan makhluk-makhluk atau suara-suara makhluk gaib itu kan di luar. Nah, sekarang yang terjadi saat ini Kang Padut di mes itu gitu. Di dalam ruangan mes itu. Kalau boleh tahu nih, mesan itu tuh udah lama bangunannya atau peninggalan dulu atau yang sekarang-sekarang itu mesnya? Itu memang udah lama, direnovasi lagi ya, cuman jarang dihuni Kang Yu kan. Itu dulunya mes Korea, karena kebetulan waktu itu tahun 2011, karena ya dalam artian ada perubahan manajemen dan lain-lainnya, karena waktu itu orang Koreanya nggak sanggup lagi tinggal di situ dan akhirnya tutuplah itu perusahaan tersebut gitu sama karyawan-karyawannya. Nah datang lagi tim kami, yaitu dibuka kembali dan aktivitas kembali pabrik tersebut ya. Sampai sekarang ya itu banyak kejadian-kejadian gitu, karena ruangan-ruangan tersebut jarang banyak kesentuh atau keinjak gitu sama manusia, jadi ya akhirnya banyak kejadian aneh ya kan. Mungkin mes itu udah lama nggak dipakai, terus datang ke Padut dengan teman-teman datang ke sana,
diberesin dulu mungkin gitu. Wah, itu. Tapi ternyata sekian lama kosong ditempati oleh Kang Padu dan tim, terjadilah seperti itu hal Ya, aneh gitu. ya, seperti aneh-aneh. Bahkan ya teman juga siang-siang nih Kang Yu, mau Jumatan, pas mau abdas gitu, Wudu gitu ya. pas mau wudhu gitu, ada yang apa namanya iseng gitu ke baju narik-narik gitu, dikiranya apa namanya itu apa disebutnya itu si baju itu ke apa namanya tuh, Ditarik gimana maksudnya, ditarik atau dipermainkan gitu. permainan ditarik-tarik gitu, dikiranya nyangkut gitu. Pas temen teh bilang pas nengok ke belakang udah nggak nyangkut ya, Nggak ada orang lah nggak ada orang, langsung lari Kang Ju. Itu kejadiannya di kamar mandi mes atau di mana? Di kamar mandi mes kan, Pada malam mau Jumatan nggak gitu. mandi langsung ngambil wudhu, terus dikerjain seperti Kerjain itu. Padahal itu siang-siang. siang-siang Sekitar jam setengah 12-an lah. setengah 12. Jahil juga ya. Wah, macam-macam Kang Ju di sana mah. Apalagi ya kalau kita kerja ada yang ngumpetin barang, ada yang banyak gitu. Bahkan ada yang ya istilahnya kayak manggil-manggil gitu, tapi pas saya tengokin ke belakang, orang tersebut berjauhan gitu kerjanya. Pas saya lihat, wah udah nggak beres nih. Nah disitulah gitu. Jadi selama Kang Padu kerja di luar kota itu ditempatkan di satu mes itu, dan mes itu banyak kejadian gitu ya. Banyak. Selama sebulan itu berapa kali Kang Padu? Hampir ya kalau selisihnya hampir tiap hari lah. Tiap hari ada, tiap malam diganggu gitu. Tiap malam, aduh. Ini dirasakan Kang Padu atau dirasakan oleh teman Kang Padu juga? Yang saya rasakan sama dengan rekan-rekan saya juga. Bahkan ya yang teman satunya lagi sampai sakit mah apa banyak lah gitu, banyak hal gitu yang nggak enak lah gitu. Selain juga mungkin teman-teman Kang Padu, selain juga ketemu langsung diganggu, ngepeknya juga ke kesehatan juga mungkin ya. Kesehatan Diganggu juga gitu. Ada Tapi yang kesehatan itu kan biasanya karena kita kecapean atau aneh aja gitu kesehatan. aneh Kang Yu, aneh. Pas gini ya, kenapa pas mau besoknya pulang penyakitnya juga hilang gitu. Kenapa dari hari Senin sampai hari Kamis tuh penyakit wah Dirasakan gitu. gitu. Anak-anak itu ada yang sakit perut, ada yang muntah-muntah, terus ada yang gatal-gatal, terus ada macam-macam lah. Kendalanya Banyak sekali gitu ya. nah Itulah teman-teman pengalaman Kang Padu selama kerja di luar kota ya, yang akhirnya ke channel ini juga karena timpang gitu ya. Kang Alek juga sibuk, saya juga sibuk, Kang Padu sibuk, akhirnya kita jarang atau tidak melakukan penelusuran di tempat-tempat angker ya Kang Padu ya. Hampir sebulan 2 bulan lah. Karena itu tadi teman-teman kesibukan masing-masing. Dan juga kami atas nama Doja Channel mohon maaf Kang Padu bila jarang upload video gitu karena kesibukan. Mungkin nanti selepas lebaran lah, atau karena kita menjelang puasa Kang Padu, tinggal seminggu lagi puasa nih teman-teman. Dan rencana besok juga ada tempat nih yang akan kita telusurin, mudah-mudahan ini explore terakhir sebelum puasa ya. Tempatnya di apa kamu itu? Itu di daerah Bandung Barat. Bandung Barat juga. Ada rumah yang udah lama kosong gitu ya. Kosong cuman ini menyatu dengan pabrik juga kan ya. Mudah-mudahan besok kita dapat explore di tempat itu ya. Cuaca bagus dan kita diberikan kesehatan lah. Dan teman-teman mungkin nanti selama bulan puasa kita tidak akan melakukan explore ya. Mungkin podcast aja seperti ini, ngobrol-ngobrol santai aja, pengalaman mistis lah. Karena kalau bulan puasa kayaknya kurang etis juga Kang Padu ya. Kurang gimana ya? Nggak pas lah gitu. Nggak pas. Bukan. Mungkin kita seperti ini aja ngobrol gitu, pengalaman masing-masing.
sebenarnya pengalaman itu banyak ya teman-teman. Saya juga berapa kali punya pengalaman goib atau mistis seperti itu. Cuma nanti bergiliran ya, sekarang Kang Pajud, nanti saya atau Alek atau Kang Maman ya. Selain dari tim kita juga Kang Pajud ya, pengalaman itu banyak juga yang masuk ke saya. banyak. Coba saya belum sempat juga saya di apa namanya, di podcast kan, karena kesibukan itu tadi. Sebenarnya banyak narasumber yang ingin masuk gitu ya. Ada juga narasumber yang tidak mau langsung komunikasi atau ngobrol gini langsung. Mungkin nanti saya wakili saja yang saya bercerita, nanti mereka kirimkan pengalamannya kepada saya gitu, atau kepada tim Duju Channel ini. Nah teman-teman, buat teman-teman juga yang punya pengalaman, silakan tulis saja di komentarnya, terus pengalamannya apa saja, atau bisa langsung ke WhatsApp, nomor WhatsApp saya nanti ya, nanti saya beritahu nomornya. Oke Kang Padud, sekarang udah jam berapa nih? Udah agak malam ya. Boleh. Sekitar jam 11 lebih lah, kita ngobrol di depan rumah lah ya, di teras ya, karena rumah ini di depannya ada sawah. Masih terdengar suara kodok atau binatang malam ya, maklum lah karena kita di kampung. Ya. Tapi walaupun kampung ya, tapi nyaman lah ya, daripada di kota lah ya. Tapi inilah suasana di kampung teman-teman ya, seperti ini Kang Pajud ya. Kalau malam-malam ini sepi, terdengar hanya suara-suara binatang malam ya, katak gitu, jangkrik gitu ya. Tapi inilah dan kami menikmati hidup di kampung Kang Pajud ya. Alhamdulillah. Teman-teman, mungkin segitu saja untuk podcast kali ini, atau ngobrol santai lah, ngobrol horor ya, pengalaman Kang Pajud selama kerja di luar kota selama sebulan. Nah buat teman-teman yang sekali lagi yang baru bergabung dengan channel ini, selamat bergabung, dan jangan lupa bantu share, like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan konten-konten yang menghibur dan juga memberi wawasan baru tentang dunia perhororan, pergoiban ya. Oke teman-teman, segitu saja saya ngobrol dengan Kang Pajud. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu ya. Tunggu saja, nanti akan ada explore berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.